Arti dan tafsir surah Al-A'la. Artinya yang maha tinggi, surah Al-A'la dibuka dengan perintah untuk mensucikan dan mengagungkan Allah sebagai Tuhan yang maha tinggi, pencipta yang sempurna, dan penentu takdir seluruh makhluk dan pengarahan manusia agar mengutamakan akhirat daripada dunia. Turun di Mekah, berisi 19 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Perintah untuk mensucikan Allah dari segala kekurangan, baik dalam keyakinan, ucapan, maupun perbuatan. Allah Maha Tinggi, zat, sifat, dan kekuasaannya. Alladzi khalaqa fasawwa. Yang menciptakan, lalu menyempurnakan ciptaannya. Allah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna, seimbang, dan sesuai tujuan. Tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Walladzi qaddara fahada. Dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Allah menetapkan takdir setiap makhluk serta memberi petunjuk agar menjalani perannya, baik manusia, hewan, maupun alam. Walladzi akhrajal mar'a. Dan yang menumbuhkan rerumputan. Allah menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuhan sebagai rezeki dan tanda kekuasaannya. Faja'alahu ghusaan ahwa. Lalu, Dia menjadikannya kering kehitam-hitaman. Setelah tumbuh subur, tumbuhan akan mengering dan hancur. Ini adalah perumpamaan kehidupan di dunia, indah sesaat, lalu fana. Manusia diingatkan agar tidak tertipu oleh dunia dan lebih mempersiapkan akhirat. Sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, sehingga engkau tidak akan lupa. Allah memberi jaminan langsung kepada Nabi Muhammad bahwa wahyu yang disampaikan kepadanya akan terjaga dalam hafalan dan hati beliau. Ini merupakan bukti penjagaan Allah terhadap Al-Quran sejak pertama kali diturunkan. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Kecuali apa yang Allah kehendaki, sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Pengecualian ini menegaskan bahwa segala sesuatu tetap berada dalam kehendak Allah. Allah Maha mengetahui segala hal yang tampak maupun yang tersembunyi, termasuk isi hati manusia. Wa nuyassiruka lil yusra. Dan kami akan memudahkan bagimu jalan yang mudah. Allah memudahkan Nabi Muhammad dalam menjalankan risalah dan menyampaikan ajaran Islam. Ini juga menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mudah, tidak memberatkan, dan penuh rahmat. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Maka berilah peringatan, jika peringatan itu bermanfaat. Tugas Rasul adalah menyampaikan peringatan, bukan memaksa. Peringatan akan bermanfaat bagi orang-orang yang hatinya terbuka terhadap kebenaran. Sayadzakkaru man yakhsha.
Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Hanya orang yang memiliki rasa takut dan takwa kepada Allah yang benar-benar mengambil pelajaran dari peringatan Al-Quran. Ketakwaan adalah kunci diterimanya hidayah. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى Dan orang yang paling celaka akan menjauhi peringatan itu. Orang yang paling celaka yaitu mereka yang keras hatinya dan enggan menerima kebenaran. Mereka menjauh dari Al-Quran dan nasihat karena kesombongan dan cinta dunia. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى Yaitu orang yang akan memasuki api neraka yang besar. Ancaman bagi orang yang membangkang dan mendustakan ayat-ayat Allah. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Siksa neraka berlangsung terus-menerus, tidak mati agar terbebas dari siksa, dan tidak hidup dengan tenang. Ini menggambarkan azab yang paling pedih. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri. Keberuntungan sejati adalah milik orang yang menyucikan jiwa, baik dari syirik, dosa, maupun akhlak tercela, termasuk di dalamnya amal soleh dan zakat. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى Dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia syalat. Kesucian jiwa dibuktikan dengan dizikir kepada Allah dan mendirikan sholat. Inilah inti ibadah yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا Tetapi kamu manusia lebih mengutamakan kehidupan dunia. Allah menegur manusia yang lebih mencintai dunia daripada akhirat. Dunia diprioritaskan karena terlihat dekat dan cepat diraih, sementara akhirat sering dilalaikan. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Akhirat lebih utama, karena kenikmatannya sempurna dan abadi, sedangkan dunia bersifat sementara dan penuh ujian. إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى Sesungguhnya, ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang terdahulu. Prinsip mengutamakan akhirat dan menyembah Allah bukan ajaran baru. Ia telah diajarkan dalam wahyu para nabi sebelumnya. صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى Yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Disebutkannya Nabi Ibrahim dan Musa menunjukkan kesinambungan risalah tauhid dari para nabi terdahulu hingga Nabi Muhammad. Kesimpulan hikmah surah Al-Alaq, mensucikan dan mengagungkan Allah, dunia bersifat sementara, takwa adalah kunci hidayah, akhirat lebih baik dan kekal, ibadah, dizikir, dan syalat adalah jalan keselamatan.